A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa rasulah ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada detik ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan iman dan Islam sehingga kita masih dapat mengerjakan segala perintahnya. Salawat serta salam tak lupa pula marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak selawat kepadanya, kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Nasrun Almasdan dari kelas MDD semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi hadis tematik yang bertemakan mengenal hadis tematik. Baik, langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Hadis menurut bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu jadid atau sesuatu yang baru, lawan kata dari qadim atau sesuatu yang lama, qorib atau dekat, lawan kata dari ba'id atau jauh, dan khobar berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Sedangkan hadis menurut istilah, ada perbedaan pendapat antara ahli hadis dan ahli usul. Menurut ahli hadis, ialah seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut yang lainnya, ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik yang berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Dalam sejarah penghimpunan dan kodifikasi hadis mengalami perkembangan yang agak lamban dan bertahap dibandingkan perkembangan kodifikasi Al-Quran. Hal ini wajar saja karena Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW sudah tercatat seluruhnya, sekalipun sangat sederhana, dan mulai dibukukan pada masa Abu Bakar atau Khalifah pertama dan Khulafaur Rasyidin, sekalipun dalam menyempurnakannya dilakukan pada masa Utsman bin Affan yang disebut dengan tulisan Utsmani. Sedangkan penulisan hadis pada masa Nabi secara umum justru malah dilarang. Masa pembukuannya pun terlambat sampai pada abad ke-2 Hijriah dan mengalami kejayaan pada masa abad ke-3 Hijriah. Hadis tematik dalam bahasa Arab yaitu maudu'i. Secara bahasa berasal dari kata wadu'un yang merupakan isim ma'ful dari kata wada yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Dan secara etimologi, kata maudu'i berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata tersebut merupakan lawan kata dari al-rafu' atau mengangkat. Kemudian yang dimaksud tematik atau maudu'i ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu. Kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Kemudian kita masuk pada poin kedua, yaitu sejarah perkembangan hadis tematik. Yang pertama, di era sahabat. Hadis tematik di era sahabat, periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa Khulafaur Rasyidin, yaitu yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Kemudian keempat ada Ali bin Abi Thalib, yang berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Titik masa ini disebut dengan masa sahabat besar 23. Pengertian sahabat menurut istilah ilmu hadis yang disepakati oleh mayoritas ulama hadis adalah orang Islam, gak pernah bergaul atau melihat Nabi dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Keterlibatan sahabat Nabi dalam proses diterimanya hadis adalah sebuah keniscayaan, baik hadis yang diriwayatkan secara lisan maupun tulisan. Semuanya itu melalui informasi yang disampaikan pada sahabat dari Nabi, melalui informasi yang disampaikan para sahabat itu sendiri, materi atau matan hadis yang diterima secara berantai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanpa kehadiran sahabat, maka mustahil pesan-pesan Nabi akan sampai kepada generasi selanjutnya. Kemudian yang kedua ada era pra-kodifikasi hadis. Sejarah adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari peristiwa penting masa lalu. Pengetahuan sejarah meliputi pengetahuan akan kejadian-kejadian yang sudah lampau, serta pengetahuan akan cara berpikir secara historis. Hadis adalah segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Quran, ijma, dan qiyas. Secara struktural maupun fungsional,
hadis telah disepakati oleh mayoritas kaum muslimin dari berbagai mazhab Islam sebagai sumber ajaran dan pedoman hidup yang menduduki posisi kedua setelah Al-Quran. Hadis yang tercantum dalam berbagai kitab hadis yang ada telah melalui proses penelitian ilmiah yang rumit dan mendapat perhatian yang khusus sejak dari masa prakodisi sampai dengan saat ini, sehingga menghasilkan kualitas hadis yang diinginkan oleh para penghimpunnya. Hadis merupakan salah satu pedoman hidup umat Islam, di mana kedudukan hadis di sini adalah sebagai hukum Islam yang perkembangan hadis pada masa prakodifikasi. Sejarah perkembangan hadis pada masa prakodifikasi maksudnya adalah pada masa sebelum pembukuan, mulai sejak zaman Rasulullah SAW hingga ditetapkannya pembukuan hadis secara resmi atau kodifikasi. Masa ini penulis membagi menjadi 3 periode, yaitu masa Rasulullah SAW, masa sahabat, dan masa tabi'in. Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dijelaskan melalui perkataan, perbuatan, dan pengakuan atau penetapan Rasulullah SAW, sehingga apa yang disampaikan oleh para sahabat dari apa yang mereka dengar, lihat, dan saksikan merupakan pedoman. Rasulullah adalah satu-satunya contoh bagi para sahabat karena Rasulullah memiliki sifat kesempurnaan dan keutamaan yang berbeda dengan manusia lainnya. Adapun metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam mengajar hadis kepada para sahabat sebagai berikut. Yang pertama, para sahabat berdialog langsung dengan Rasulullah. Kemudian yang kedua, para sahabat menyaksikan perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. Para sahabat mendengarkan perkataan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah SAW. Para sahabat menyaksikan perbuatan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah SAW. Baik, demikianlah hasil presentasi saya mengenai hadis tematik dengan tema mengenal hadis tematik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.